Belum? Oke, sudah di record ya. Oke, kita akan mulai teman-teman ya untuk pembuatan form teman-teman seperti itu. Teman-teman semuanya sebelumnya eh, apakah teman-teman semuanya mengerjakan pembuatan tabel yang kita pelajari di minggu kemarin? Sudah. Sudah ada yang belum mengerjakan? Saya harap semuanya mengerjakan ya, karena kalau teman-teman semuanya tidak praktek untuk mengerjakan, teman-teman semuanya nanti akan bingung, teman-teman semuanya. Teman-teman semua nanti akan bingung dan nggak tahu ya apa yang harus dilakukan, teman-teman semuanya. Seperti itu. Karena dari pertemuan satu sampai nanti pertemuan terakhir selalu eh, apa namanya dia materi itu selalu berkesinambungan teman-teman. Jadi ketika teman-teman semuanya skip satu materi, teman-teman akan tertinggal di materi-materi yang lainnya, teman-teman. Seperti itu. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai form terlebih dahulu. Saya akan coba buka whiteboard terlebih dahulu. Oke, apakah di sini terlihat teman-teman semuanya whiteboard yang sudah saya buat? Belum, Belum. Pak. Oke, terlihat teman-teman? Udah. Udah. Oke. Nah, teman-teman semua, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi pengolahan basis data dengan basic Microsoft Access, teman-teman semuanya ya. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi pengolahan basis data menggunakan Microsoft Access, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tabel. Apa itu tabel? Ya, tabel itu adalah tempat untuk menyimpan datanya, teman-teman ya. Seperti itu. Tempat untuk menyimpan data. Seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman semuanya, selain tabel ada apa lagi? Yang kedua, teman-teman semuanya, selain tabel itu ada yang namanya form. Apa itu form? Apa itu form, teman-teman semuanya? Saya hapus dulu nih ya. Apa itu form? Form ini adalah untuk merubah tampilan. Nah, untuk tampilan sebuah aplikasi. Ini kalau diibaratkan teman-teman semuanya, tabelnya ini adalah latar belakangnya teman-teman semuanya, atau bisa disebut kalau dalam aplikasi itu yang namanya back end-nya teman-teman semuanya. Sorry ya, ini soalnya saya lagi pakai mouse Pro, jadinya acak-acakan teman-teman. Sebentar ya, saya cari alas dulu deh. Kalau misalnya saya bawa alas deh. Oh, ini bawa ya. Oke, ini kayak better ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini teman-teman semuanya ya, tabel itu untuk menyimpan data ya. Nah, kalau teman-teman semuanya menyimpan data ya, teman-teman semuanya nanti akan sama, sebenarnya sama saja dengan ketika kita membuat sebuah website, teman-teman ya, disebut dengan back end, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi back end itu adalah belakang dari website tersebut ataupun sistem dari website tersebut, teman-teman semuanya. Jadi tabel itu adalah sistem dari website tersebut. Lalu ada lagi di sini form. Form itu apa, Pak? Form itu, teman-teman semuanya, adalah front end-nya, teman-teman. Ini teman-teman jangan ada yang ikut nyoret-nyoret ya. Ini ketahuan nih siapa yang nyoret. Nah, jadi kita harus melihat front end-nya, teman-teman. Jadi ketika kita membuat form, maka yang nanti kita akan perbaiki adalah front end-nya ataupun tampilannya, teman-teman semuanya ya. Berbeda ya antara tabel dengan form. Form dia bisa dibuat ketika tabel sudah ada, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Kita langsung saja akan ke contoh kasusnya, teman-teman semuanya. Kita akan langsung saja ke pengerjaannya. Saya akan share screen.
Lalu saya akan share screen aja deh seperti ini. Saya udah share screen belum? Belum, Pak. Belum. Oke, terdengar nggak teman-teman? Suara saya terdengar nggak? Belum terdengar, Pak. Jelas nggak suaranya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, ini karena laptop saya agak nge-lag teman-teman. Sebentar ya, ini kayaknya baterainya mau habis deh. Oke, ini sepertinya laptop saya baterainya mau habis teman-teman. Apa namanya? Mouse saya mau habis teman-teman. Jadi saya pakai trackpad aja. Oke. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan membuka sebuah Microsoft Access teman-teman semuanya ya. Kita akan membuka file yang kemarin telah kita buat teman-teman ya. Kita di sini akan ketik dulu Microsoft Access seperti ini. Lalu kita klik teman-teman semuanya Microsoft Access-nya. Nah, maka kita akan klik sini ya. Kemarin kita bikin aplikasi toko keren ini ya. Nah, oke. Apakah terlihat teman-teman semuanya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana caranya untuk membuat tabel, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari juga teman-teman semuanya caranya untuk membuat sebuah form. Ingat tadi yang apa yang saya jelaskan, tabel itu adalah back-end-nya, teman-teman, ataupun dia itu dashboard-nya, ataupun sistem dari aplikasi yang kita buat. Namun kalau form itu adalah front end-nya ataupun tampilan depan dari aplikasi yang kita buat, teman-teman semuanya. Seperti itu. Sebentar saya mau ganti baterai mouse saya, teman-teman. Ini kayaknya mouse saya habis baterainya. Oke, responsif kembali maksudnya. Nah, oke, baik teman-teman semuanya. Lalu apa sih Pak yang akan kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah tampilan dari tabel ini Pak? Karena kan tabel ini juga udah bagus Pak tampilannya seperti ini. Nah, tapi ini nanti akan kita gunakan untuk back end teman-teman semuanya. Ini kita gunakan untuk tampilan belakang, bukan untuk tampilan depannya teman-teman semuanya. Gitu. Bagaimana Pak caranya untuk membuat tampilan depan ataupun front end? Caranya gampang, teman-teman semuanya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman semuanya tinggal kita klik tabelnya. Contoh tabel yang ingin saya masukkan adalah tabel data barang, teman-teman ya. Seperti ini ya. Tabel yang ingin saya buatkan formnya itu adalah tabel data barang. Lalu dari tabel data barang ini, teman-teman semuanya tinggal kita klik create ya. Lalu kita klik form wizard, teman-teman. Nah, ketika kita klik Form Wizard, di sini kita pilih kira-kira field mana saja yang kita ingin masukkan ke dalam form, teman-teman semuanya. Contohnya di sini saya ingin memasukkan semuanya, ya. Ketika kita ingin memasukkan semuanya, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita masukkan satu persatu seperti ini, atau yang kedua kita langsung saja masukkan semuanya. Caranya bagaimana untuk memasukkan semuanya? Langsung kita klik saja teman-teman semuanya apa namanya kita langsung kita klik saja garis yang gambar panah yang ada dua ini teman-teman semuanya. Apakah terlihat? Ini ya. Terlihat, Pak. Nah, ketika kita klik gambar panahnya teman-teman semuanya, maka itu langsung kita klik saja maka dia akan langsung pindah ke kanan. Lalu setelah pindah ke kanan apa yang terjadi? Tinggal kita klik next teman-teman semuanya. Kita klik next lagi aja lalu kita klik finish. Nah, maka formnya sudah jadi teman-teman seperti ini ya. Ada formnya itu adalah judulnya masih tabel data barang teman-teman semuanya. Lalu di sini ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, tanggal kadaluarsa dan juga total teman-teman semuanya. Nah, kita nanti akan ubah teman-teman semuanya. Kita akan ubah tampilannya ini menjadi lebih bagus lagi. Kita akan ubah tampilannya ini menjadi lebih responsif lagi teman-teman semuanya. Seperti itu. Caranya bagaimana Pak? Caranya gampang. Yang pertama kita simpan dulu aja. Kita save dulu teman-teman semuanya ya.
Lalu, sebentar, saya close dulu. Oke, kita save, lalu kita close teman-teman semuanya. Nah, lalu di sini tinggal kita rename dulu deh. Saya nggak mau namanya tabel data barang, tapi saya maunya adalah form data barang total seperti itu ya. Jadi di sini namanya form data barang. Jangan sampai sama ya namanya di sini ada tabel data barang, tapi di sini juga ada form data barang juga. Maka saya akan ubah eh, nama tabel data barang ini menjadi form data barang ya di bagian bawah sini teman-teman semuanya. Lalu apa yang dilakukan Pak untuk mengedit tampilan depannya dari form ini? Cara untuk mengedit tampilan depannya teman-teman semuanya yang perlu dilakukan adalah tinggal kita klik kanan lalu kita klik design view. Nah, ketika kita klik design view, teman-teman semuanya, di sini kita bisa untuk mengedit tampilan-tampilan yang ada di bawah sini, teman-teman semuanya ya. Nah, lalu di sini tadi contohnya kan di sini masih tulisannya adalah tabel data barang. Saya akan ubah tampilan tabel data barang ini menjadi form data barang, teman-teman semuanya. Tinggal saya ketik saja form data barang seperti itu teman-teman semuanya ya. Cukup mudah teman-teman semuanya ya untuk mengganti hal-hal berikut teman-teman ya seperti itu. Lalu contohnya saya ingin mengubah warnanya, ya udah tinggal saya blok saja di sini judulnya, lalu saya ke warna teman-teman. Nah, contohnya warnanya merah ataupun saya ganti warnanya menjadi hitam pekat dan lain sebagainya. Lalu saya mau di sini mau saya buat bold, lalu saya mau pilih dia di tengah teman-teman semuanya seperti itu ya. Jadi dia nanti akan seperti ini ya, dia kita taruh di tengah saja. Kalau mau dibesarkan bisa nggak Pak? Bisa-bisa aja ya, tinggal kita pilih. Nah, contohnya di sini saya mau 24 atau saya mau dia 22 aja deh biar lebih bagus. Nah, lalu saya panjangkan seperti ini. Ini bisa-bisa aja teman-teman ya. Teman-teman, apakah saya terlalu cepat untuk menjelaskannya? Tidak, Pak. Kalau terlalu cepat, tolong langsung interupsi ya, teman-teman, supaya saya bisa untuk lebih santai dalam menjelaskan seperti itu. Oke, ini udah ada Pak. Oke, form data barang. Lalu saya mau ubah fontnya Pak. Fontnya nggak mau Calibri. Oke, kita bisa ubah fontnya ya. Kita bisa ubah fontnya mungkin Algerian, Arial, dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya mau pakai yang Arial aja. Nah, seperti itu. Form data barang. Oke, selanjutnya apa lagi Pak yang bisa diatur? Selanjutnya yang bisa diatur, kalian bisa mengatur marginnya ini, teman-teman. Ini bisa kita pendekkan atau kita bisa lebarkan, ya. Tapi untuk pengaturan margin ini, teman-teman semuanya ya, mau lebarkan atau memendekkan ini cuma bisa dilakukan ketika teman-teman semuanya mengklik form wizard, teman-teman. Ini ya. Nah, sebenarnya untuk membuat form ini kan kita bisa menggunakan berbagai macam hal ya, bisa menggunakan berbagai macam tools, teman-teman. Contohnya ketika saya klik tabel data barang, ketika saya klik form design maka langsung muncul. Ketika saya klik form ini langsung muncul. Ketika saya klik blank form langsung muncul juga teman-teman semuanya. Tapi saya menggunakan form wizard. Kenapa saya menggunakan form wizard? Karena ketika saya menggunakan form wizard saya juga bisa melakukan perubahan terhadap margin yang ada di dalamnya, teman-teman. Seperti ini. Dapat difahami teman-teman semuanya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, baik. Nah, lalu teman-teman semuanya, kemarin ketika kita mengisi tabel, kemarin kan kita sempat mengisi mengenai kode barang, lalu nama barang dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya kita upload ataupun kita isi mengenai panjang ininya teman-teman ya, mengenai panjang dari isinya teman-teman ya. Contohnya kemarin kemarin kita sudah buat tabel penjualan. Coba ya kita akan buka design view. Oke, kemarin kan kita sudah merubah berbagai macam kali ini ya, nama penjual field size-nya itu diubah, contohnya jadi berapa gitu ya. Lalu nomor handphone field size-nya itu dia number ya, kalau number enggak. Lalu email itu field size-nya juga bisa diubah. Nah, fungsi dari field size-nya ini teman-teman semuanya yang kita ubah-ubah itu ya nanti akan ada yang nama dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk mengukur ataupun untuk menentukan panjang dari isian formnya, teman-teman semuanya. Sekarang di sini saya akan tandai ya isian formnya. Ini adalah isian formnya.
ya. Ini isian formnya juga, teman-teman. Ini isian formnya, ini isian formnya, lalu ini semua juga isian formnya. Kalau di field size-nya itu enggak diubah, teman-teman semuanya, ketika di field size-nya ini kita jadikan semuanya itu standar, ya, maka teman-teman semuanya, nanti di sini semuanya formnya itu sama, ya, dia itu panjangnya sama dari mulai kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, tanggal dan lain sebagainya. Dia nanti akan sama bentuk isiannya, teman, ataupun panjang isiannya. Maka kita harus segera mengubah field size-nya supaya dia nanti akan menyesuaikan, ya, isian formnya itu menyesuaikan dengan nomor yang sudah kita input ataupun kita masukkan untuk merubah dari panjang field size-nya, teman semuanya. Seperti itu. Oke, saya akan hapus terlebih dahulu coret-coretnya. Nah, lalu teman-teman semuanya, lalu kalau sudah seperti ini Pak, gimana caranya supaya dia ini bisa diedit-edit Pak? Contohnya saya mau ngedit ini, bisa nggak sih Pak? Ya bisa-bisa aja teman-teman. Bisa kita panjangkan, bisa kita pendekkan dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya dengan keinginan teman-teman semuanya. Kalau memang waktu kalian ngedit, waktu kalian membuat tabel penjualan itu kalian lupa untuk memasukkan field size-nya teman-teman semuanya. Ini bisa kalian edit-edit juga sesuai dengan keinginan kalian. Seperti itu. Contoh di sini saya mau nama barangnya mungkin seperti ini ya, dia agak panjang dan lain sebagainya. Lalu Pak, kalau sudah seperti itu bagaimana? Kalau sudah seperti itu, teman-teman semuanya, ini bisa kita blok. Nah, lalu kita bisa ubah warna dari tampilannya teman-teman semuanya seperti ini ya. Jadi warnanya itu hitam dan juga saya akan buat dia lebih ini ya, saya buat lebih bold teman-teman sehingga dia lebih terlihat jelas seperti itu. Lalu Pak, apalagi sih yang bisa diubah ketika kita itu ingin membuat sebuah form ya? Ketika kita ingin membuat sebuah form, kita juga bisa memasukkan berbagai macam hal, teman-teman semuanya ya. Terutama kita di sini bisa memasukkan berbagai macam tombol, teman-teman semuanya ya. Contoh di sini saya ingin memasukkan tombol untuk save, lalu memasukkan tombol untuk untuk beralih ke data berikutnya ataupun mundur ke data sebelumnya dan lain sebagainya, kita bisa memasukkan tombol-tombol tertentu teman-teman semuanya. Nah, caranya bagaimana Pak untuk memasukkan tombol? Caranya adalah kita klik design, teman-teman semuanya ya. Yang pertama adalah kita klik design, lalu yang kedua adalah kita klik ini, teman-teman semuanya, button. Apakah terlihat teman-teman semuanya? Terlihat, Terlihat, Pak. Pak. Oke, jadi yang pertama klik design, lalu yang kedua klik button, teman-teman semuanya. Ketika kita sudah mengklik design dan juga mengklik button, maka nanti akan muncul tombol yang bisa kita buat ataupun kita arahkan sesuai dengan keinginan kita ya. Nanti mungkin bisa diarahkan untuk save ataupun kita arahkan untuk print dan lain sebagainya ya. Saya akan masukkan tombolnya di sini ya. Saya klik tombolnya lalu saya drag and drop saja. Nah, yang pertama mungkin saya akan masukkan yang namanya go to next record. Kita tinggal pilih ya, kita mau pakai teks. Kalau pakai teks seperti ini atau pakai picture teman semuanya. Ini bisa kita pilih. Next, finish. Nah, ini adalah tombol recordnya teman semuanya. Seperti itu. Lalu saya mau masukkan tombol lagi yaitu go to previous record ya. Ini ya. Next, next, finish. Nah, di sini saya masukkan di sebelahnya saja. Oke. Lalu saya buka lagi aplikasinya. Apa namanya tombolnya saya drag lagi. Lalu saya masukkan yang lain. Contohnya di sini saya mau record operation, add new record. Saya mau memasukkan data baru, teman-teman ya. Next. Nah, mungkin di sini saya nggak mau pakai picture ya, karena picture-nya ataupun gambarnya di sini jelek, teman-teman semuanya. Kita juga bisa ya, picture-nya itu browse, lalu kita cari logo tombol yang bagus. Tapi di sini saya untuk tombolnya itu mau saya ketik saja, yaitu tambahkan data, gitu ya, ataupun tambah data. Seperti ini. Lalu klik next, lalu klik finish. Maka nanti akan ada tombol yang memang
tulisannya adalah tambah data teman-teman semuanya. Lalu kalau sudah seperti itu bagaimana Pak? Kalau sudah seperti itu saya mau memasukkan tombol lagi. Contohnya tombol apa lagi nih? Tombol save ataupun tombol simpan. Nah, coba kita akan cari apakah ada tombol save. Nah, di sini ada ya, di record operation teman-teman semuanya. Apakah terlihat teman-teman semuanya di sini ada record operation? Ada, Pak. Terlihat ya. Oke, good. Nah, di record operation, teman-teman semuanya, kita klik saja di sini save record. Kita klik next. Nah, kira-kira kita mau pakai picture atau tulisan? Di sini saya lebih prefer pakai picture ya, karena picture-nya memang sudah mewakili ya. Nah, kita klik finish. Nah, maka di sini akan terlihat tombolnya itu adalah tombol save, teman-teman semuanya. Lalu saya memasukkan tombol lagi. Contohnya saya ingin memasukkan tombol apalagi nih ya, print record ya supaya nanti dia laporannya ini ataupun datanya ini bisa di print ya. Kita klik next, next, oke finish. Nah di sini maka ada tombolnya. Yang pertama adalah previous record, next record ataupun ke data yang selanjutnya ataupun sebelumnya ya. Lalu di sini ada tombol tambah data, lalu ada tombol save dan juga ada tombol tombol print teman-teman semuanya seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Kalau seperti itu tinggal kita save saja ya. Klik kanan lalu save. Oke, lalu kita close semuanya. Nah, ini semuanya sudah saya close teman-teman semuanya ya. Di sini semuanya sudah saya close, lalu saya akan buka di sini form data barangnya. Saya klik 2 kali. Nah, maka nanti akan seperti ini teman-teman semuanya. Bisa dilihat teman-teman semuanya? Nah, ini tampilan dari menu kita sekarang. Jadi nanti kita untuk memasukkan data itu dari form, bukan dari tabel, teman-teman semuanya. Coba kita lihat kalau tabel. Nah, kalau tabel kan seperti ini ya. Kita masukin itu dari tabel. Tapi kalau dari form, dia akan lebih bagus, teman-teman semuanya. Tampilannya akan lebih bagus. Biarkan si tabel ini untuk menjadi back end ataupun menjadi sistem saja, teman-teman. Nanti yang akan digunakan oleh pengunjung dari aplikasi kita ataupun pengguna dari aplikasi kita cukup formnya saja supaya apa? Supaya teman-teman semuanya lebih bagus teman-teman ya seperti itu. Sebentar ya teman-teman saya mau balas chat dari Bu Ika. Sebentar ya saya mau ngirim file dulu teman-teman ini. Soalnya Prodi banyak banget banyak banget ini teman-temannya lagi banyak kegiatan jadi kita harus multitasking padahal saya nggak bisa multitasking. Halo, Assalamualaikum Bu. Oke, teman-teman, kita kembali ke laptop. Oke, nah ini adalah tampilan teman-teman ya. Ini adalah tampilan yang nanti akan dilihat oleh pengguna dari aplikasi ini, teman-teman semuanya ya. Jadi dia ada kode barang, lalu ada nama barang, harga beli, harga jual, lalu tanggal kadaluarsa dan juga total. Yang untuk total nanti kita akan coba memasukkan rumus Excel, teman-teman ya. Tapi di sini nanti kita akan lakukan di minggu depan di saat kita nanti pertemuan secara tatap muka ya, biar lebih enak. Nah, coba saya akan menambahkan data, tinggal saya klik tambah data, teman-teman semuanya lihat di sini, maka dia akan berhasil ya. Ketika saya klik tambah data, dia akan kosong ya, dari kode barang sampai dengan total semuanya kosong. Contohnya di sini kode barangnya saya tulis berapa ya, asal aja ya. Lalu nama barangnya contohnya adalah Sprite. Lalu harga belinya adalah 5.000. Lalu harga jualnya adalah 10.000. Nah, lalu tanggal kadaluarsanya tinggal saya pilih teman-teman semuanya di sini ya.
Tanggal kadaluarsanya adalah Januari tahun 2025. Maka ketika saya klik save data, nah maka dia sudah tersimpan teman-teman semuanya. Kita akan lihat apakah ada teman-teman semuanya. Kita close, ya. Lalu kita close, kita lihat di tabel data barang. Nah, di sini ada teman-teman ya. Di sini ada Sprite ya, ada kode barang, ada nama barang yaitu Sprite, harga belinya 5.000, harga jualnya juga adalah 10.000 teman-teman semuanya. Seperti itu. Apakah dapat difahami teman-teman semuanya untuk form ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, good. Nah, Pak, lalu kalau sudah seperti itu, kira-kira ada yang bisa kita otak-atik nggak yang lainnya? Tentu saja bisa, teman-teman semua ya. Kita bisa mengotak-atik tampilannya juga. Kita akan klik design view di sini. Nah, maka kita akan masukkan teman-teman semuanya ya. Di sini kita akan ubah dari tampilannya, teman-teman. Seperti itu ya. Contoh di sini saya akan backcolornya itu mau dimasukkan warna biru. Seperti ini itu bisa-bisa saja. Ataupun backcolornya itu saya mau memasukkan warna merah. Nah, itu boleh-boleh saja teman-teman semuanya ya. Atau mau yang warna lain di sini. Contohnya warna ini deh biru muda. Nah, nanti seperti ini. Lalu bagaimana Pak nanti tampilannya Pak? Tampilannya coba kita akan klik kanan, lalu kita klik layout view, form view teman-teman semuanya. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman semuanya, ya. Jadi warna backgroundnya juga dia akan berubah teman-teman semuanya, seperti itu. Lalu Pak, bisa nggak sih Pak dia diubah dengan yang lain? Bisa-bisa aja teman-teman semuanya ya. Jadi untuk tampilannya ini kita bisa ubah-ubah saja. Caranya bagaimana Pak? Caranya tinggal kita klik insert image teman-teman semuanya ya. Lalu kita klik browser. Nah, lalu kita di sini tinggal pilih gambar teman-teman semuanya. Contohnya di sini gambarnya adalah gambar gambar Google. Ini ketika kita ingin memasukkan gambar di sini ya. Nah, contoh di sini saya ingin memasukkan logo di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Maka image-nya ini bisa kita ubah teman-teman semuanya sesuai dengan keinginan kita seperti itu ya. Nah, di sini juga kita ada pengaturan untuk backcolor-nya dan lain-lain. Di sini ada datanya, ada formnya. Contoh di sini ya. Di sini kita ada datanya, event, lalu ada order dan lain sebagainya. Nanti ini akan sangat berguna, teman-teman semuanya ya. Nanti di sini akan sangat berguna, tapi nanti di sini berguna untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa? Karena nanti kita akan ada yang namanya menu pop-up. Lalu ada yang namanya nanti menu mengambang dan lain sebagainya ya. Itu semua nanti akan kita pelajari di minggu depan. Jadi perlahan-lahan yang penting sekarang kita membuat formnya terlebih dahulu teman-teman semuanya. Seperti itu. Sampai di sini teman-teman semuanya apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan jika ada yang ingin tanyakan mengenai pembuatan form ini. Silakan guys. Atau mungkin Pak, bisa nggak sih Pak backgroundnya itu kita ubah Pak? Bisa-bisa aja teman-teman. Jadi kalian nggak mau backgroundnya itu bentuknya itu warna yang flat seperti ini ya. Kalian nggak mau yang warnanya itu hanya biru saja. Kalian ingin gambarnya itu backgroundnya itu sesuai dengan gambar yang kalian suka. Itu bisa-bisa aja teman-teman semuanya. Contohnya di sini saya ingin membuat background dari aplikasi ini adalah background dari gambar yang saya miliki. Caranya gampang, teman-teman semuanya. Yang pertama, teman-teman semuanya klik format ya di sini ya. Caranya klik format, lalu teman-teman semuanya yang kedua adalah klik background image, teman-teman semuanya. Sampai di sini apakah dapat dilihat? Pak, berarti Oke, backgroundnya itu ukurannya harus sesuai sama itu atau bisa di-adjust gitu? harus ukurannya itu harus sesuai kayak KJ karena di sini nggak bisa di-adjust untuk backgroundnya. Oh gitu. Berarti harus dari gambar yang kita edit ya, bukan pas udah kita Betul, masukin terus kita betul. edit. Yang bagus tuh gambarnya yang diedit langsung DJ. Oke, Pak. Nah, contoh di sini saya akan masukin background image-nya, teman-teman semuanya. Kita akan browse dulu. Contohnya saya ingin memasukkan background image-nya itu yang mana ya? Yang ini deh. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, maka background-nya dia akan berubah teman-teman semuanya. Seperti ini.
ya. Jadi tinggal kita buka saja aplikasinya. Ya, tinggal kita klik kanan, lalu kita klik form view. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman semuanya aplikasinya. Dapat difahami teman-teman semuanya? Tambah data. Nah, Bisa, seperti Pak. ini ya. Jadi nanti dia backgroundnya akan seperti ini. Dia backgroundnya menyesuaikan gambar yang telah kita masukkan seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, nanti silahkan teman-teman untuk membuat form teman-teman semuanya ya dari tabel yang sudah kita buat kemarin ya. Di sini kita ada tabel data barang, ada tabel penjual teman-teman semuanya. Ini saya lupa ya, saya kemarin itu pakai data yang mana. Jadi saya kemarin tadi saya bikin lagi yang baru teman-teman. Nanti teman-teman silakan buat saja dengan tabel yang kemarin kita buat di minggu lalu teman-teman ya, seperti itu. Jadi nanti ada form untuk data barang, lalu nanti kita akan membuat juga form untuk tabel penjualan. Minggu besok kita akan buat apa Pak? Minggu besok kita akan buat yang namanya relation teman-teman semuanya. Ya, kita akan buat yang namanya relation ataupun nanti kita juga akan buat yang namanya report teman-teman semuanya. Jadi nanti sudah ada tabel. Nah, jadi hari ini sudah ada tabel dan juga form. Minggu depan kita akan buat yang namanya relation dan juga report teman-teman seperti itu. Ya, Dayat silakan. Pak, maaf sebelumnya. Kita minggu depan mau ada kelas, Pak. Emang minggu depan libur. Kakak, prodi PHP AL. KKL. Oh, KKL ya. Aduh, kalian KKL ya. Hmm. Boleh nggak ada kelas tapi langsung ada pengganti bisa nggak guys? Soalnya kita kan ada utang satu kalau nggak salah ya. Betul nggak KJ? Iya. Ya, nanti kalian diskusikan deh maunya gantinya di hari apa ya. Nanti KJ menghubungi saya untuk untuk tahu jadwal saya KJ ya. Tapi online kan, Pak? Ya terserah bebas mau online atau offline. Kalau gini, Pak, masalah kalau APBD, kalau misalnya offline, kita nggak bisa nge-track record apa yang udah kita bahas gitu. Tapi kalau online kan lebih enak, jadi teman-teman bisa ngeliat langsung. Maksudnya gimana kalau offline Kalau kita offline nggak. kan hasil kerjaannya nih kayak gini-gini nggak bisa dilihat lagi nih. Kalau misalnya ada Hmm, teman-teman yang ingin bertanya, ada kendala atau gimana kan. Sampai sekarang aja bahkan ada yang nggak punya aplikasi akses ya, Pak, karena ada kendala gitu. Mac ya. Oke. Kalau untuk aksesnya nanti akan saya share YouTube saya deh di YouTube saya full ya pembahasan mengenai Microsoft Access ada ya. Seperti itu KJ. Baik, Pak. Jadi minggu depan mau online atau offline guys? Saya serahkan ke kalian. Tuh ditanya tuh mau online apa offline. Ayo silakan jawab di kolom chat Zoom ya, online atau offline. Yang mau online silakan ketik online, yang mau offline silakan ketik offline. Berarti ini untuk kelas pengganti ya, online semua. Ini anak-anak. Emang KJ kalau Iya. kalau kalau offline emang kamu tersiksa nyari kelasnya ya KJ ya? Iya bingung Pak. Atau kalau misalnya ini tiba-tiba ada yang datang kan. Ini kelas saya di sini, ini kelas saya di sini sih. Sampai diunjukin bukti KRS-nya. Jadi kayak ya udah saya kicep kan. Oh, Mana udah ada iya yang iya. punya ruangannya. Ah, kalau di Siakat kita tertulisnya apa? Online online ya KJ ya atau offline? Kagak ada gitu kan, kagak ada keterangan offline online. Cuman emang nggak ada ruangan. Mm-mm. Oh gitu ya udahlah ya karena memang fakultas kita lagi nggak stabil teman-teman semuanya ya jadi fakultas kita sekarang kan sedang berpindah dari gedung M ke gedung SFD jadi lab yang biasa kita gunakan lagi belum selesai di maintenance masih belum selesai untuk dipasang alat-alatnya seperti itu. Oke jadi di sini online ya online semua. Rafli gedung baru. Kalian belum pernah ke gedung pakai gedung baru ya? Karena Udah, yang Pak. itu doang. Pak, yang Etika bisnis. ya Kita ke yang bisnis. bisnis kemarin. Iya, oke. Nanti nggak apa-apa deh ya kalau mau online silakan. Nanti KJ silakan dicarikan waktu yang pas dengan jadwal saya ya. Seperti itu KJ ya. Baik Pak. Oke, baik teman-teman semuanya nanti silahkan untuk dibuatkan formnya teman-teman semuanya baik itu tabel data barang maupun tabel penjual ya. Silakan nanti dibuatkan formnya, lalu setelah dibuatkan formnya jangan lupa untuk di save ya karena minggu depan kita akan praktek kembali untuk
pertama kita akan membuat relation ataupun query, dan yang kedua kita akan membuat yang namanya report, teman-teman. Setelah report, baru nanti kita akan membuat yang namanya menu login. Setelah selesai menu login, ya udah selesai. Maka teman-teman semuanya sudah bisa untuk membuat aplikasi. Oh iya, teman-teman semua, nanti aplikasi yang kita buat, ya nanti aplikasi yang teman-teman buat, ini kan kita masih buat dasar-dasarnya dulu, ya. Kita sama semuanya aplikasinya. Nanti setelah ini, teman-teman semuanya akan membuat project ya. Kita akan ada project, yaitu teman-teman semuanya nanti untuk UTS-nya membuat aplikasi seperti ini ya. Tapi saya bebaskan untuk temanya. Temanya boleh bebas, kalian sesuka hati kalian ya. Temanya boleh aplikasi input data barang toko, boleh aplikasi input keuangan, boleh aplikasi untuk input data perbankan, boleh aplikasi untuk apa namanya, farmasi dan lain sebagainya, boleh-boleh saja ya. Namun teman-teman semuanya nanti harus disubmit di exhibition teman-teman ya, ataupun di pameran internasional. Pameran internasional gimana Pak? FE udah menyediakan tempatnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman semuanya akan submit di exhibition FE UNJ seperti itu ya. Nanti akan saya share link untuk submit project kalian. Berbayar enggak Pak? Enggak, gratis ya. Tapi nanti kalian punya keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalian nanti akan mendapatkan sertifikat international exhibition yang bisa kalian miliki teman-teman semuanya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Dayat. Pak, saya mau nanya Ya, Pak, ya, itu kalau Dayat. misalkan apa international exhibition tuh aplikasinya harus full dalamnya full Inggris atau boleh bahasa Indo Pak? Full English lah namanya juga internasional. Emang orang Jerman ada yang ngerti bahasa Indonesia? Enggak Pak, masalahnya tuh diakses kalau misalkan ada beberapa kata yang apa ya yang mengenai operasional aksesnya misalkan kayak name, number, number kan sering disingkat nomor tuh. Nah itu suka nggak bisa dipakai gitu loh Pak, karena Hmm, apa ya dia tuh termasuk kata-kata dari sistem aksesnya. Jadi harus mau nggak mau harus nyari apa sih namanya pengganti katanya kan kalau name tuh mungkin iya, iya, nggak ada iya. penggantinya ya di Inggris. Jadi harus nama gitu Pak. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu ya ditulis nama nggak apa-apa. Tapi yang lainnya bahasa bahasa Inggris gitu Dayat ya. Oke Pak. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan. KJ atau Joe Farhan? Tidak ada? Tidak, Enggak, Pak. Pak. Oke, baik teman-teman semuanya. Kemarin saya di apa? Kemarin ada anak PAP, kelas PAP yang satu lagi itu kelas B apa kelas A ya KJ? Kelas B. Kelas B, iya kemarin anak kelas B ngobrol sama saya Pak, bisa nggak sih Pak tukeran aja Pak? Tukeran. Kenapa ya Pak? Kata saya gitu kan ya. Ternyata kelas B mereka masih belum terlalu ini ya, belum terlalu paham untuk Microsoft Access ini teman seperti itu. Gak apa-apa deh ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan akhiri untuk perkuliahan hari ini ya, untuk sesi sinkronus hari ini. Silahkan teman-teman semuanya untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari di sesi asinkronus selama 1 jam ke depan, teman-teman semuanya. Jangan tidak dipraktekkan, karena kalau teman-teman semua tidak mempraktekkan, teman-teman semuanya akan kebingungan di pertemuan berikutnya. Karena ingat, setiap pertemuan pasti akan selalu ada perubahan dan juga penambahan materi teman-teman semuanya. Seperti itu. Dan materinya saling berhubungan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semuanya yang hari ini tidak mengerjakan, pasti nanti di pertemuan berikutnya akan lupa untuk mengerjakan ataupun tidak bisa mengerjakan. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk melakukan praktek secara mandiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.